Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan cegah stunting sejak dini, masih bersama dengan Bapak Joni dan juga Mbak Linda. Tadi sudah disampaikan ya sama Bapak Joni bahwa mencegah stunting ini juga perlu keterlibatan antara lintas sektoral gitu. Kalau dari Mbak Linda sendiri seperti apa peran masyarakat, ya, masyarakat sipil, organisasi dan juga tokoh masyarakat di sana dalam menekan angka stunting? Ya betul Mbak Agnes, seperti yang disampaikan Pak Joni tadi, untuk pencegahan stunting atau penanggulangan stunting itu tidak bisa hanya dari pihak pemerintah saja, tapi butuh kerjasama dari lintas sektor, mulai dari tokoh-tokoh masyarakatnya. Di tokoh masyarakat itu ada tokoh adat, tokoh agama. Keluarga itu bukan hanya si ibu sebenarnya yang harus kalau komunitas kecil dalam masyarakat yang harus terlibat di sana bukan hanya ibu, tetapi suami, kemudian keluarga besarnya, bisa mertua atau ibu dari si istri itu harus terlibat. Kemudian juga pihak-pihak swasta juga harus ambil alih di sana, karena banyak hal yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menambah penghasilannya. Karena beberapa hasil riset saya belakangan ini memang salah satu penyebab kenapa stunting itu sulit teratasi, karena memang di ujung-ujungnya itu mereka bermasalah dengan penghasilan. Mereka mengetahui informasi bahwa mereka harus menyiapkan makanan yang bergizi untuk ibu hamil, untuk balita. Tapi mereka tidak sanggup untuk itu karena penghasilan tadi. Berarti apa? Berarti pihak swasta harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melihat potensi apa yang ada di daerah itu untuk bisa dikembangkan. Sehingga nanti bisa menjadi mata pencaharian atau penghasilan tambahan bagi masyarakat desanya gitu. Kemudian juga di pihak kesehatan, misalnya dalam kegiatan posyandu itu sebenarnya jangan hanya melibatkan pihak-pihak medis, tapi perlu juga kita untuk menggali budaya-budaya yang ada di daerah, sehingga yang terlibat itu bukan hanya ibu hamil dengan balitanya, tapi juga harus remaja seperti Bapak Joni sampaikan tadi, karena remaja itu kan butuh persiapan untuk menjadi seorang ibu. Edukasi juga ya? Ya, edukasi. Jadi kerjasama medis dengan masyarakat, dengan budaya yang ada di masyarakat itu juga penting. Kenapa? Karena ketika kegiatan posyandu itu hanya informasi medis, itu akan membuat orang malas datang. Bahkan ibu-ibu juga malas datang. Ada ibu-ibu di pedesaan itu malas datang karena program KB. Sebenarnya mereka tidak anti program KB gitu ya. Jadi mereka malas datang karena itu. Tapi ketika pendekatan budaya, diadakan seni, mungkin tidak setiap bulannya ya Mbak Agnes ya, tapi mungkin dalam beberapa kali kegiatan posyandu dilakukan oleh kesehatan itu ada seni-seni yang ditampilkan. Sehingga itu menarik minat ibu dan keluarga, remaja-remaja untuk hadir di sana. Jadi lintas sektoral itu maksudnya bagian kesehatan, kemudian swasta, kemudian pemerintah, masyarakat desanya, pemuka-pemuka adat, pemuka agama, memang harus saling bekerja sama di sana. Karena itu adalah struktur ya Pak Joni ya. Ketika strukturnya itu tidak seperti siklus, misalnya hanya di pemerintah desa nih yang semangat untuk mengatasi stunting, sementara di masyarakatnya strukturnya belum terbangun, pengetahuannya masih belum sejalan dengan pengetahuan medis, tentu upaya-upaya yang dilakukan tidak akan maksimal gitu. Maka kerjasama itu sangat dibutuhkan di lintas sektoral itu. Baik, tadi juga Mbak Linda sempat membicarakan soal hasil risetnya ya, tadi pada saat break, tapi ya mungkin bisa disampaikan juga kepada masyarakat, karena seperti contoh tadi ya Mbak, tadi Mbak juga bilang kalau misalnya di Rejang Lebong itu dengan hasil alam yang berlimpah ternyata angka stuntingnya cukup tinggi seperti itu ya. Ya, kalau informasi dari BKKBN itu di tahun ini di Rejang Lebong ya Pak ya, tertinggi dengan hasil yang melimpah, sebenarnya dengan pendekatan kearifan lokal masyarakat itu mungkin bisa teratasi. Jadi sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Joni tadi, apakah sayur-sayuran, ubi-ubian itu bisa memenuhi gizi? Tentu tidak ya Pak ya. Tapi memang masyarakat di wilayah pedesaan itu ketika diberikan makanan tambahan yang asing bagi mereka, itu susah untuk mereka beradaptasi. Sama dengan saya orang Padang Pak. Ketika di Bengkulu itu saya baru 2 tahun belakangan suka tempoyak gitu. Artinya kan memang selera itu berbeda gitu. Sama dengan masyarakat di pedesaan gitu, seperti itu. Jadi
ada upaya-upaya yang harus dilakukan, memang penyesuaian dengan potensi daerah, artinya bahan pangan lokal itu memang harus menjadi prioritas untuk pencegahan stunting, karena ketika dimasukkan bahan makanan yang asing bagi mereka, belum tentu mereka konsumsi gitu. Jadi mungkin itu harus dikolaborasi dengan bahan-bahan lokal yang ada gitu. Kalau dari pemerintah sendiri, Bapak ada tidak kelas parenting atau misalnya sosialisasi ya kepada masyarakat seperti itu biar mereka lebih paham ya terkait dengan pencegahan stunting ini sendiri? Ya, terima kasih Ibu. Jadi kalau untuk sosialisasi kepada masyarakat, tentunya kita melalui Puskesmas juga kita sering ngadakan ini ya, penyuluhan. Kemudian juga sekarang kan ada program dari pemerintah pusat, kita harus menggiatkan posyandu ya. Karena posyandu merupakan ujung tombak ke depannya, posyandu dan peranan pustu, Puskesmas pembantu yang lebih diutamakan. Jadi kita sekarang ini bukan saja mengobati ya, kita lebih harus berperan aktif untuk mencegah. Jadi semuanya sekarang ini kita sering melakukan screening ya kepada masyarakat ya. Jadi masyarakatnya dianjurkan supaya jangan, atau kita cegah jangan sakit ya, agar supaya masyarakat tidak sakit, makanya kita lakukan screening kesehatan sehingga status kesehatan masyarakat itu bisa diketahui. Kemudian menyangkut dengan stunting tadi, betul ya, dengan adanya posyandu yang seperti Ibu sampaikan tadi, memang kadang-kadang membosankan ya. Membosankan Pak. Tapi sebenarnya itu tergantung kreativitas dari kadernya masing-masing. Karena di kesehatan itu kan cuma satu meja lah Bu. Ya, betul. Mejanya itu ada 5. Kesehatan itu di meja 3 atau 4. Ya. Yang kebanyakan itu sebenarnya kader. Jadi gimana kader, posyandu itu sebenarnya punya, kalau di kota ini punya kelurahan. Kalau desa punya desa. Desa, betul. Tim kesehatan, petugas medis itu cuma salah satu bagian dari posyandu. Ya, jadi tentunya kita seperti yang disampaikan tadi, peran serta masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat itu untuk sama-sama kita membenahi atau membangun posyandu itu menjadi lebih baik lagi, tentunya dengan ide-ide kreatif dan inovatif sehingga menarik minat masyarakat untuk datang ke posyandu. Sekarang kan sudah banyak juga ya dilakukan. Biasanya kalau ibu-ibu posyandu itu kan ada makanan, melalui makanan atau dibagikan susu. Itu biasanya mereka buat semangat ya Pak ya? Buat semangat orang untuk hadir ya. Apalagi kalau ada door prize kayak gitu kan. Ibu-ibu tuh semangat, waduh hadiah, walaupun hadiahnya cuma baskom. Jadi ide-ide untuk menghidupkan posyandu itu untuk menarik minat masyarakat untuk datang. Jadi kalau dia udah datang, kehamilannya bisa terkontrol, anak balitanya diketahui, perkembangan tumbuh kembangnya seperti apa, insya Allah stunting itu tidak ada ya, harusnya tidak ada karena penyuluhan sudah diberikan, kemudian dia grafiknya dipantau terus tiap bulan. Jadi bulan ke bulan selama proses kehamilan, kemudian tumbuh kembang anaknya sudah terkontrol dengan baik. Jadi intervensi itu lebih gampang. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini betul tadi minat masyarakat itu untuk datang ke posyandunya yang kurang ya. Padahal itu sangat penting ya karena dari mereka ya untuk mereka juga. Posyandu kan yang punya ya mereka sendiri. Ya, tadi salah satu cara ya Bapak Satu caranya itu dengan diberikan makanan, diberikan makanan ataupun hadiah, hal-hal yang bisa menarik minat ibu-ibu, terutama ibu hamil. Posyandu itu bukan ibu-ibu aja ya Pak yang harus terlibat ya. Bapak-bapaknya juga harus terlibat ya. Baik, kita break dulu, nanti kita akan bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu, kami segera kembali.